Qala al-allamatu Muhammadun Aliyun As-Sabban. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wal ismul istimdadu hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man daral jami'a hazza syarafa. Baik, kita akan dengarkan rekan-rekan yang punya irama atau lagu nadhaman. Saya persilakan. Siapa yang mengawali? Saya ulangi lagi. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wal ismul istimdadu hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man daral jami'a hazza syarafa. Silakan rekan-rekan yang mau berbagi. Ada Mbak Sri Nurahayu, Mbak Rizka, Mbak Seli, Mbak Umi, Mbak Agisna, Mbak Aini, Mbak Siti Ainur, Mas Rifki, Mbak Najwa, Mbak Khairiatul, Mbak Nabila, Mas Septian, Mas Ulin Nuha, Mbak Zahratun, Mbak Yasifa, Mas Alam. Mas Alam, silakan Mas Alam. Hadir Ustaz. On kamera bisa Mas? Afan Ustaz belum bisa Ustaz. Ini Alam Wajih atau siapa nggih? Nggih, Alam Wajih Ustaz. Oh alah. Baik, silakan Mas Alam. Innal mabadi kulli fannin asyara. Ya. Al-haddu wal maudu usumma samara. Ya. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi. Wal ismul istimdadu hukmu syari. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa mangdarul jami'a hazza syarafa. Oke, J. Luar biasa. Terima kasih Mas Alam. Oke, jadi sesungguhnya prinsip setiap seni atau ilmu itu ada 10. Yang pertama definisinya apa, temanya apa, hasilnya apa. Kedudukannya, keutamaannya, siapa perumusnya, namanya apa, dari mana sumbernya, hukum syariat bagaimana, dan pembahasannya apa saja. Sekali lagi kita simak ada Mbak Siti Azizah. Siti Azizah hadirah. Mbak Zahratun Nafisah. Hadir Ustaz. Oke, J. Sinten, monggo. Mbak Zahratun. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Ayo, lanjutkan. Maaf Ustaz, di saya itu PPT-nya masih kontrak belajar. Oh. Oke. Sudah? Sudah berubah? Mbak Zahratun? Sudah. Oke. Innama bedi niku kan Ustaz? Ya. Innama bedi kulitani asyara al-haddu wal maudu usum masamara wa nisbatu wa fadluhu wal wadi wal ismu istimdadu hukmu syari masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa madarul jami'a azaz syarafa. Baik, J. Jadi apa pengertian ilmu atau ulumul hadis? Kita baca bersama-sama, monggo.
Diawali Mbak Suwanindya Laras. Assalamualaikum Mbak Laras. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, silakan dibaca Mbak slide-nya. 10 prinsip ulumul hadis. Pengertian al-had, ilmu yang mempelajari keadaan sanad dan matan. Cara penjagaan dan penyampaian sifat-sifat para ulama hadis dan lain sebagainya. Tema al-ma'udhu, sanad dan matan hadis dari segi sahih, hasan dan lain sebagainya. Hasil at-samarah, mengetahui hadis sahih dari yang tidak sahih dan lainnya. Ya. Boleh diulang sekali lagi Mbak Laras, pelan-pelan saja. Saya masih pemula ini, ya. Silakan. Ya, Ustaz. 10 prinsip ulumul hadis. Pengertian al-had, ilmu yang mempelajari keadaan sanad dan matan. Cara penjagaan dan penyampaian sifat-sifat para ulama hadis dan yang lain sebagainya. Tema al-ma'udhu, sanad dan matan hadis dari segi sahih, hasan dan lain sebagainya. Hasil at-samarah, mengetahui hadis sahih dari yang tidak sahih dan lainnya. Baik. Namun Ustaz, Bisa dipahami Mbak Laras yang dibaca tadi? Bisa dipahami Mbak Laras? Nah. kurang Ustaz. Ya. Baik. Demikian rekan-rekan pengertian ulumul hadis. Tidak hanya mempelajari tentang matan atau isi hadis, tetapi juga sanad, silsilah perawi hadis. Kemudian bagaimana karakter sifat-sifat para ulama dan para perawi hadis itu dipelajari dalam ulumul hadis. Jadi temanya adalah sanad atau rentetan perawi itu dan matan, kontennya ya. Isi dari hadis tersebut dari segi sahih atau tidak, hasan dan yang lain sebagainya. Apa manfaatnya atau hasil yang ingin dicapai? Kita belajar ulumul hadis, tahu kedudukan hadis sahih itu. Nah, hadis yang bagaimana dalam tuntunan syariat, kemudian hadis hasan bagaimana, dan hadis dhaif seperti apa. Ini sangat penting sekali rekan-rekan karena terkadang bagi yang tidak memahaminya dianggap hadis dhaif itu tidak boleh dipakai sama sekali. Nanti kita pelajari. Baik, selanjutnya siapa perumus atau penemu awal musonif dari ulumul hadis? Kita baca selanjutnya bersama. Silahkan, siapa yang melanjutkan dari Mbak Laras tadi? Membaca saja, nggih. Ya. Ini sepertinya minta disapa ini rekan-rekan ini. Ada Mbak Ulin Nuha Zulfa. Assalamualaikum Mbak Zulfa. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, dari tadi sudah menunggu untuk kita sapa. Kita persilakan Mbak Zulfa untuk membaca. Penemu awal musannif. Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Abdul Rahman Ar-Romawi. Wafat pada tahun 380 Hijriah dalam bukunya Al-Hadis Al-Farsi Bainal Arawi wal Wa'i. Oke, sekali lagi Mbak, diulang. Penemu awal musannif. Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Abdul Rahman Ar-Romawi, wafat 360 Hijriah dalam bukunya Al-Hadis Al-Wasi Bainal dan Ar-Rawi wal Wa'i. Oke, ya.
Demikian, jadi ulama pertama yang menghimpun pembahasan-pembahasan ulumul hadis seperti yang dibaca oleh Mbak Sinten tadi, Mbak Zulfa. Al-Qadhi, ini gelarnya seorang hakim. Abu Muhammad, kunyahnya. Al-Hasan, namanya Abdurrahman Ar-Ramahur Musi. Ar-Ramahur Musi. Termasuk ulama abad keempat Hijriah. Di mana memang pada abad tersebut banyak pakar-pakar keilmuan Islam yang terlahir dengan karya-karya monumental mereka. Termasuk Imam Al-Baghawi dalam bidang ilmu tafsir dengan tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Kemudian Abdul Qahir Al-Jurjani dalam bidang ilmu bahasa Arab dengan kitabnya Asrarul Balaghah wa Dalailul I'jaz dan seterusnya. Banyak ulama-ulama yang terlahir pada abad ketiga, keempat sampai abad ke-6 Hijriah yang merupakan masa keemasan keilmuan Islam. Baik, selanjutnya dilanjutkan Mbak Zulfa, nama atau alism. Nama atau al-ism satu yaitu ilmu hadis, diriyah atau mustalah hadis. Dua, sumber al-istimdad, yaitu penelusuran keadaan pada perawi hadis. Hukum mempelajari yaitu fardu kifayah. Hubungan dengan ilmu lainnya sebagai penguat dan penjelas kedudukan sunnah atau hadis sebagai penjelas Al-Quran. Baik, perhatikan hukum mempelajarinya. Di sini tertulis fardu kifayah. Nah, bukan berarti satu kelas ini hukumnya fardu kifayah belajar ulumul hadis ini diwakili oleh Mbak Zulfa saja ya. Tidak. Tapi yang dimaksud suatu masyarakat, misalkan satu negeri Indonesia, kebutuhan saat itu satu pakar ulumul hadis. Alhamdulillah kemudian terpenuhi. Seperti Kiai Haji Almarhum Mustafa Yaqub. Kemudian satu Indonesia semakin besar permasalahannya, semakin banyak kebutuhan tentang ilmu-ilmu hadis, diturunkan grade atau kelasnya. Satu provinsi harus punya satu pakar hadis. Kemudian perkembangan zaman menuntut lagi satu kabupaten harus punya satu pakar hadis. Terus berkembang satu kecamatan harus punya satu pakar hadis sampai mungkin satu kampung atau satu RW harus punya satu pakar hadis. Jadi meskipun hukumnya fardu kifayah, kita memahami fardu kifayah itu perintah untuk setiap insan muslim. Semua orang mendapatkan perintah tersebut meskipun dalam pelaksanaannya kalau sudah ada yang mewakili yang lain gugur kewajiban. Tetapi yang dimaksud di sini bukan di kelas ini. Di kelas ini semuanya fardu ain ya, belajar ilmu hadis. Tidak boleh mewakili. Tidak ada perwakilan fardu kifayah di sini. Semuanya fardu ain untuk ulumul hadis. Oke, kita lanjutkan. Keutamaan. Masih bersama Mbak Zulfa. Keutamaan atau fadl termasuk ilmu yang utama karena mengetahui kedudukan sunnah Rasul sebagai sumber syariat kedua. Pembahasan atau al-qadiyah atau al-masail, yaitu hadis sahih, hasan, dhaif, dan seterusnya. Sekaligus derajat dan contoh-contohnya. Baik, kita mengetahui sumber akidah dan syariat Islam itu adalah Al-Qur'anul Karim yang diterjemahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah atau hadisnya. Oleh karena itu, adalah ilmu yang sangat utama, yaitu ulumul hadis karena berkaitan dengan sunnah dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam usul fikih sunnah baginda Rasulullah sebagai sumber kedua akidah dan syariat Islam.
Baik, pembahasannya terkait dengan hadis sahih, hadis hasan, dhaif, dan seterusnya, derajat dan contoh-contohnya. Oh, ini sudah berapa poin, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya, 10 poin, 10 prinsip ulumul hadis. Baik, sampai di sini dulu rekan-rekan. Barangkali ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, masukan, tanggapan, atau yang lainnya. Saya persilakan. Mungkin tentang RPS atau kontrak perkuliahan, mungkin pengantar 10 prinsip ulumul hadis ini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Mas Tegar Hafid, Assalamualaikum Mas Tegar, hadir? Uswatun Hasanah, hadir? Okta Khairun Nisa, hadir? Agisna Islamatun Nisa, Mbak Okta hadir? Jadi sempat buka mic-nya Mbak Okta. Tes suaranya Mbak Okta. Assalamualaikum Mbak Okta. Belum terdengar ya? Oke, tes Mbak Okta. Terkendala sinyal. Sekali lagi coba tes suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Okta, tadi kalau kita menyimak tentang 10 prinsip ulumul hadis, coba sebutkan ulama yang mengawali pembahasan tentang ulumul hadis tadi siapa? Penemu ulumul hadis atau perumusnya? Terlewat atau enggak tadi? Mbak Okta. Kita buka kembali ya slide-nya. Nah ini, bisa dibaca kembali Mbak Okta. Penemu atau awal musonif, pengarang pertama tentang ulumul hadis. Penemu awal musannif yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Abdurrahman Ar-Rahmahurmuzi. Ya. Wafat tahun 360 Hijriah dalam bukunya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainal Arawi wal Wa'i. Walwa'i. Baik. Bisa diulangi lagi. Siapa tadi? Nama lengkapnya beliau? Gimana Ustaz? Nah, bisa diulangi lagi nama lengkap beliau tadi siapa? Nah, ini. Abu Muhammad Al-Hasan Abu Muhammad Abdurrahman Al-Hasan Abdurrahman. Ar-Rahmahurmuzi. Oke, Cih. Terima kasih ada Mbak Okta. Sekali lagi coba kita sapa rekan-rekan yang lain. Ada Mbak Siti Ainur Rahmah. Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, baik. Tadi disebutkan nama lain dari ulumul hadis tadi apa? Ilmu hadis. Mana slide-nya tadi? Oh ini deh. Nah, silakan dibaca kembali. Ilmu hadis. Ilmu hadis dirayah atau
Mustalah ya. Mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Ya, mustalahul hadis. Baik. Baik rekan-rekan, untuk pengenalan tentang ulumul hadis barangkali sampai di sini. Silakan nanti diulang kembali ya, dibaca, disimak kembali rekamannya. Jangan lupa nanti ikuti rekaman ini dari link YouTube saya, Sugeng Haryadi, atau akun IG saya, Sugeng Haryadi 82. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terus baik. Terakhir, rekan-rekan sekalian, saya akan perkenalkan Manzumah Al-Baiquniyah atau Matnul Manzumatil Baiquniyah fi ilmi mustalahil hadis li Syekh Umar bin Muhammad al-Baiquni al-mutawaffa sanah demikian. Alf wa Samanun Hijriah. Beliau termasuk Umar Al-Baiquni ini ulama hadis pada abad ke-11 Hijriah. Jauh setelah Abu Muhammad Al-Hasan Abdurrahman Ar-Rahma Hurmuzi. Matan ini yang akan kita pelajari dari awal sampai akhir insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufiknya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabidun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahihi istastarat wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kathur wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabil wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata ila akhiril bait sampai ke 34 dan 33. Wa qad atat kal jauharil maknuni sammaituha manzumatal baiquni fawqa salasina bi arba'in atat aqsamuha tammat bi khairin khutimat. Baik. Demikian rekan-rekan, insyaallah nanti kita bersama-sama mengenal ulumul hadis dan pembahasan-pembahasannya. Baik. Saya kira barangkali rekan-rekan yang sudah pernah belajar ulumul hadis sedikit banyak sudah pernah mendengar istilah-istilahnya. Ada juga saya kira rekan-rekan yang belum pernah belajar masih terasa sangat asing istilah-istilahnya. Oleh karena itu mohon kerjasamanya semuanya khususnya yang sudah pernah belajar untuk bisa membantu rekan-rekan yang belum pernah belajar. Demikian, kita cukupkan sampai di sini, rekan-rekan. Barangkali ada yang ditanyakan. Jangan lupa sekali lagi mengisi presensi di SIM. Silakan. Mbak Ainur Rahmah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Hari ini perkuliahan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8:30 sampai jam 10 lebih. Selain saya ada enggak? Selain ulumul hadis ini? Ada Ustaz. Sore. Nanti ya. Setelah ini. Oh, setelah ini masih ada? Oke, baik. Oke. Saya cukupkan sampai di sini, rekan-rekan. Ada pertanyaan Mbak Ainur Rahmah atau yang lainnya? Insya Allah.
buatan Ustaz. Oke, nanti di review ya, diulang kembali RPS maupun tadi 10 prinsip mengenal ulumul hadis. Saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.